Selamat datang, selamat beribadah seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan telah mengantarkan kita untuk boleh beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, menyembah dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita hari ini. Mari kita tinggalkan sejenak persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan datang menghampiri hadirat Tuhan, masuk di dalam ibadah persekutuan kita. Maka seluruh sidang jemaat Tuhan saya sambut untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat penyembahan bagi Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu, menyembahmu di bait kudusmu ini Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan, marilah datang menghampiri hadirat Tuhan hari ini. Kita tidak perlu terlalu takut akan persoalan dan tidak perlu terlalu cemas akan hidup ini. Tetapi hidup kita hanya dipersiapkan untuk boleh menyembah nama Tuhan. Marilah datang dengan iman percaya sungguh-sungguh. Katakan, Bapakku datang, kami menyembahmu di sini Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau
Marilah kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Sejemaat Tuhan dan hamba Tuhan dipersilahkan untuk berbaring. Tiba saatnya kita akan mengundang hadirat Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan boleh berdaulat di tengah-tengah persekutuan kita ini, memimpin dan mengurapi seluruh sidang jemaat Tuhan dan seluruh para anak-anak Tuhan yang melayani. Kita serahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhan akan boleh mengambil alih. Hambanya Bapak Situa kita, N.E. Sitorus, akan memimpin kita berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab kami membuka hati untuk jamahan-Mu. Mari buka hatimu, Tuhan akan boleh menjamah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh yang kudus, pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkan aku. Segala puji syukur Tuhan kembali kami sampaikan pagi hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan dan berkat yang tercurah di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, sehingga kuasa-Mu yang melawat kami Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Dan kami datang Tuhan bersyukur saat hari ini dalam rumah doa ini Tuhan. Kami boleh menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya kuasa penyertaan-Mu akan boleh hadir mengurapi setiap umat-umat Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh menyadari setiap hari-hari dan berkat yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa semuanya kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang terus diberkati, terus dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Walaupun hidup ini tidak akan pernah selesai dengan persoalan, hidup ini tidak akan pernah berhenti dengan pergumulan, tapi saya yakin dan percaya umat-umat pilihan Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjusari, akan merasakan terus kemenangan demi kemenangan. Haleluya.
Kemenangan pasti terjadi lewat persoalan pergumulan kita. Rumah tangga kah, pekerjaan kah, ekonomi kah, sakit penyakit kah, dan pergumulan lain yang masih banyak lagi. Itu semuanya Tuhan izinkan untuk menguatkan iman percaya kita. Firman Tuhan tadi bagaimana kita supaya menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Kita harus tetap mengimani bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Ada satu pujian untuk boleh mendeklarasikan satu kemenangan, penyembahan untuk boleh menunjukkan satu tanda kemenangan. Sekalipun persoalan itu seolah-olah tidak selesai, pergumulan itu tidak pernah selesai, sakit penyakit itu belum sembuhkan, tetapi ada tanda-tanda kemenangan yang Tuhan janjikan ketika kita dengan iman menyampaikan penyembahan ini. Satu bukti iman percaya kita kepada Tuhan, nyatakan penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Hallelujah.
yang percaya menyanyikan penyembahan ini. Sekalipun kemenangan belum terjadi, tetapi kemenangan pasti akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Sadarion tabusi matuhat tabarhite ede busi-busian. Sianasa guguta sianasa yasirohata. Amusi pasangapon ibana. Asiroham ale Tuhan. Dia kana tinobusmon. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersuka cita, bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Pujian kita akan boleh menyentuh hati Tuhan, dan kita akan boleh diberkati seluruhnya. Hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan segenap hati kita, sebagai ucapan syukur kita dan buah iman kita. Kita akan beri persembahan yang terbaik, tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mempersembahkan rasa syukurku di hadapanmu. Haleluya.
tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur-Mu atas segala berkat-Mu, atas segala berkat-Mu. tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa. Ku sujud menyembah-Mu, Persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidup di atas mesbah-Mu, di atas mesbah-Mu. Segalanya yang ku miliki semuanya daripada aku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki semuanya daripada-Mu aku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki semuanya daripada-Mu aku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagimu. Yang terbaik hanya bagimu. puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita diberkati lewat firman Allah, warta jemaat bagi kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, hari Senin dan hari Rabu diadakan kunjungan jemaat oleh para hamba-hamba Tuhan. Hari Selasa di tempat ini ada persekutuan doa, menara doa, masuk pukul 19.30. Dan hari Kamis ada ibadah umum tengah minggu kita. Di tempat ini juga masuk pukul 19.30. Hari Jumat dua para pelayan dan segelus persiapan para anak-anak Tuhan yang melayani. Dan hari Sabtu ibadah para pemuda. Di tempat ini juga masuk pukul 19 WIB. Kita doakan seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, supaya Tuhan yang boleh memampukan dan mempersiapkan seluruh hidup kita untuk boleh mengikuti, mengerjakannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta kita akan menyampaikan kebenaran firman Allah untuk boleh memberkati, untuk boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita senantiasa. Oleh sebab itu kita sambut dengan pujian kita, sukacita kita dari bahasa daerah. Kita sambut firman Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan, sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Aina yang meluaho sia dosa dari Yesus, dari Yesus kalau Jesus.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, mohon doa. Saya mohon doa bagi Bapak Ibu Saudara sepanjang saya boleh melayani, mohon didoakan. Tadi pas ibadah yang pertama, pas berdoa, saya diserbu gatal-gatal. Saya tidak tahu kok tiba-tiba pada saat berdoa, doa terakhir. Makanya tadi saya gak terlambat masuk supaya Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan. Saya percaya tangan Tuhan yang boleh melawat kita pada hari ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, saya akan baca dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berbicara bagi kita hari ini bagaimana Tuhan yang adalah kemenangan atau pemenang memberi kemenangan bagi kita. Kemenangan yang memberi kemenangan atau pemenang yang memberi kemenangan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kita bersyukur Tuhan boleh menjagai hari-hari kita, memelihara kehidupan kita sampai hari ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan dan seizin daripada Tuhan. Kita harus terus boleh mengimani apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhan mau supaya Dia boleh dipermuliakan dalam segalanya, saudara. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, Dia yang telah menang, ya, atau kemenangan yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam diri Yesus, yang akan memberi kemenangan bagi setiap kita, yang akan memberi kehidupan, keselamatan kepada kita. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, di atas kayu salib, ya, memakukannya pada kayu salib. Artinya ketika Tuhan Yesus Kristus terpaku di kayu salib itu, sesungguhnya kemenangan itu sudah ada. Bukan setelah kebangkitan, tapi ketika Dia di kayu salib pun kemenangan itu sudah diberikan kepada kita, sudah menjadi milik orang-orang yang percaya, saudara. Dalam pergumulan itu maksudnya, artinya dipakukan di kayu salib itu ketika dalam pergumulan, ketika dalam persoalan, ketika dalam masalah pun kita, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, apapun yang saudara alami di dalam kehidupanmu, sesungguhnya firman Tuhan mengatakan Dia telah memberikan kemenangan, Dia telah memakukannya, Dia telah menyelesaikannya. Jadi bukan ketika kita boleh melewati persoalan itu baru kita menjadi keluar sebagai pemenang. Itu maksud firman Tuhan. Tetapi ketika kita masih dalam persoalan itu pun, sesungguhnya kemenangan itu sudah kita dapatkan. Masih dalam penyakit pun, sesungguhnya kita sudah disembuhkan. Puji Tuhan. Dalam masalah pun, saudara, masih dalam bergumul di dalam persoalan itu, sesungguhnya kita sudah dimenangkan. Itu maksud firman Tuhan, saudara. Kemenangan yang memberi kemenangan. Ada 3 hal yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, dalam hal apa kemenangan diberikan Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita sesungguhnya telah diberikan kemenangan atas maut. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya telah dianugerahkan kepada kita kemenangan atas maut. Apa itu maut? Kematian. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan di dunia ini boleh kita lihat apa yang dilakukan oleh dunia dengan segala teknologi, dengan segala kecanggihannya, mencoba mengimbangi atau mengatasi kodrat yang telah dinyatakan oleh Tuhan bagi manusia, yaitu yang namanya kematian. Dulu kita dengar ada yang namanya cloning. Kalaupun tidak berkembang, ya, manusia bisa di-cloning, dibikin seperti manusia itu, sehingga mereka mau mencoba membuat bahwa manusia itu tidak mati, sehingga di-cloning, saudara. Kalaupun tidak berkembang, ya, manusia mencoba mengatasi dengan kekayaannya, tetapi kekayaan pun tidak bisa menghambat maut itu bagi diri manusia. Manusia mencoba mengatasi maut itu dengan kekuatannya, kekuatan pun tidak mampu mengatasi maut itu. Manusia mencoba mengatasi maut itu dengan inteleknya tadi, dengan teknologi, dengan pikirannya, tetapi itu pun tidak mampu, saudara. Karena persoalan itu atau masalah itu sudah menjadi kodrat setiap manusia yang ada di dunia ini. Sehingga saudara kasih nama Tuhan mengatakan, mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya maut itu harus boleh kita kalahkan, harus boleh kita atasi, karena maut itu telah dibuat oleh Tuhan Yesus menjadi pintu, menjadi jalan keselamatan kita. Jadi bukan sesuatu hal lagi yang terlalu menakutkan. Apakah ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan lalu maut itu tidak datang kepada kita? Bukan. Ya, setiap orang siapapun akan boleh masuk ke sana, siapapun dia. Apapun tadi saya katakan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini dari generasi ke generasi untuk boleh mengatasi maut itu, tidak bisa, saudara. Karena itu sudah hal yang ditentukan oleh Allah bagi setiap kita. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana kita boleh mengatasi itu menjadi kemenangan bagi kita, sehingga itu bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu tadi adalah jalan kemenangan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saya akan baca sebentar bagi kita, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-54. Di sana dikatakan, saudara, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan, yang pertama tadi yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita, dari kemenangan yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang percaya ketika dia telah terpaku di kayu salib, adalah kemenangan kita atas maut. Kemenangan orang-orang yang percaya atas maut itu sendiri, atas kematian itu sendiri, sehingga bukan persoalan yang menjadi menakutkan, yang harus oleh kita membuat iman kita menjadi tawar, tetapi sesuatu hal yang harus kita sikapi dengan iman. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, beberapa minggu yang lalu saya katakan dalam khotbah bahwa dunia sekarang sangat ketakutan oleh karena yang namanya maut ini. Maut karena corona, kematian karena corona. Siapapun, tak terkecuali hamba Tuhan, tak terkecuali yang punya kekuasaan di dunia ini, semua mengalami ketakutan, merasakan ketakutan itu sendiri oleh oknum yang tidak terlihat,
oleh satu virus yang tidak terlihat oleh kasat mata kita sendiri. Secara daging itu wajar, saudara. Tetapi hari ini kita mau diingatkan, sesungguhnya maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus ketika dia terpaku di kayu salib. Yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita, supaya persepsi kita tentang maut itu sendiri boleh berganti dari pandangan dunia menjadi konsepnya Allah. Konsepnya Allah, saudara. Kenapa tadi kematian itu, maut itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan? Karena pandangan dunia, maut itu adalah akhir dari segala-galanya, ending dari segala-galanya. Itulah pandangan manusia di dunia ini. Kalau sudah selesai mati, selesailah semua. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang mau diingatkan bagi kita, saudara, Paulus sudah mengatakan bahwa itu adalah jalan atau pintu kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebenarnya sering TBG belongaka na berduka idokon ay hamataya do dalan Tuhan guluan naru di seleleng-ilelengna. Ini mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita, saudara, supaya kita punya iman. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13, ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan berkata, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, ini firman Tuhan disampaikan bagi kita hari ini, saudara. Tadi sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan tentang maut yang sangat ditakutkan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang harus dipahami oleh orang-orang yang percaya, bukan lagi sesuatu hal yang sangat menakutkan, tetapi hal yang harus kita imani menjadi jalan keselamatan bagi kita. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini harus disampaikan bagi kita, supaya kita boleh memiliki pandangan yang berbeda dengan dunia ini, memiliki persepsi yang berbeda dengan dunia ini, tentang apa yang dialami oleh dunia ini, tentang apa tadi yang ditakutkan oleh dunia ini, supaya berbeda cara pandang kita, cara berpikir kita, persepsi kita tentang kehidupan itu. Mari kita imani, saudara kasih dalam nama Tuhan. Itu makanya Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah artenokon dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Coba dibaca siapa yang dapat. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Apa dikatakan Paulus di situ? Iya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang menjadi dasar Paulus mengatakan itu. Ketika dia boleh hidup, maka Kristuslah yang berdaulat atas hidupnya, dan mati adalah keuntungan. Kenapa dikatakan keuntungan? Karena dengan jalan itulah dia akan boleh bertemu dengan keselamatan yang kekal itu. Dia akan boleh menerima mahkota kehidupan itu, saudara. Jadi ini sangat perlu diajarkan bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Sangat penting, saudara. Kita memahami setiap orang yang percaya diajarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang ditakutkan oleh dunia ini tidak lagi menjadi hal yang sama ditakutkan oleh orang-orang yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
tidak lagi memiliki pandangan yang sama, ketakutan yang sama, persepsi yang sama. Karena untuk itulah kita boleh dipanggil, saudara, sehingga kita boleh menyaksikan itu kepada setiap orang, menyampaikan itu kepada setiap orang, menjadi kekuatan yang baru. Itu Tuhan inginkan bagi saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita diberikan kemenangan. Kita harus memiliki kemenangan atas konsep diri kita yang salah. Kita harus boleh memiliki kemenangan atas konsep diri kita yang salah. Kita harus jujur, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Persoalan banyak terjadi di dalam kehidupan kita karena sesungguhnya kita tidak mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri. Masalah sering timbul di dalam kehidupan saya harus jujur karena saya tidak bisa berdamai dengan diri saya. Saya tidak bisa menyelesaikan perkara itu sendiri. Padahal itu letaknya di dalam diri saya, bukan orang lain. Bukan juga di dalam Tuhan. Karena Tuhan tadi telah memberikan kemenangan itu. Dia telah menyelesaikan itu, dia terpaku di kayu salib. Sehingga saudara yang kasih nama Tuhan, lewat firman Tuhan ini, kita mau diingatkan, kita harus memiliki kemenangan atas konsep diri kita yang salah. Apa yang salah dalam diri kita? Terlalu banyak, saudara. Terlalu banyak. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Kita terlalu bangga dengan diri kita. Kita terlalu naif terhadap diri kita. Kita terlalu sombong dengan diri kita. Paulus mengatakan, saudara kasih nama Tuhan, sebelum dia mengenal Kristus, atau sebelum Kristus boleh menangkap dia mengatakan, coba dibaca dalam Filipi pasal yang ketiga, atau saya akan baca saja saudara. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-4 dimulai. Di sana dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8, pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tidak ada cacatnya, dijaminnya saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu pernyataan Paulus, saudara. Bagaimana dia boleh memenangkan dirinya dalam persepsinya yang salah, dalam konsep pemikirannya yang salah tentang Tuhan yang boleh dia sembah ketika Yesus telah boleh menangkap dia. Dia bangga. Dia mengatakan dia mencoba berdebat dengan bangsa itu pada waktu itu tentang latar belakang suku. Dia orang Ibrani asli. Tentang hukum Taurat tidak bercacat. Semua yang tertulis di dalam hukum Musa, hukum Taurat itu dia kerjakannya tanpa sedikit pun bercacat katanya. Tetapi setelah aku mengenal Kristus, semua kuanggap itu menjadi sampah. Kristus menjadi kemenangan, menjadi kekuatan di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya katakan tadi, bagaimana konsep diri kita, atau di mana, atau apa konsep diri kita yang sering keliru, sering salah dalam perjalanan kita memuji Tuhan. Mari coba selidiki kita masing-masing.
Mari coba selidiki saudara, cara berpikir kita tentang hidup kita sendiri. Cara berpikir kita tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita tentang apa yang Tuhan titipkan bagi kita. Kita selalu sering menilai segala sesuatu itu adalah ditentukan atau sentralnya adalah kita, bukan Tuhan. Tetapi yang mau Tuhan ajarkan adalah segala sesuatu sentralnya adalah Tuhan. Betul atau betul? Mari kita renungkan saudara. Sekali lagi, konsep diri kita yang salah yang mana? Mari pahami. Hari ini kita mau diingatkan, kita harus menang dari konsep diri kita yang salah itu. Banyak kekeliruan. Bahkan Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal yang keempat, dikatakan seharusnya kalau kamu mau pergi, seharusnya kalau kamu mau melakukan sesuatu, seharusnya kalau ada di dalam benakmu sesuatu hal, seharusnya dan hal-hal yang lain, kamu harus berkata jika Tuhan mengizinkan. Jika Tuhan memberi izin, jika Tuhan memberi kekuatan, jika Tuhan membuka jalan, itu seharusnya yang harus kamu katakan. Tetapi kita saudara, kalau kita mau jujur, seberapa sering kita mengatakan perkataan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa sering kita mengatakan perkataan ini? Seharusnya kamu berkata, kata Yakobus, jikalau Tuhan boleh mengizinkan. Yang terjadi justru kebalikannya sering. Tanpa permisi, tanpa sesuatu hal. Karena kita tadi menganggap kitalah sentralnya, kita yang menentukan. Baru tersandung, baru kita ingat. Itu biasanya. Upetar tutuk baru upetar tutuk baru dingot. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan seharusnya kamu harus mampu berkata jika. Sehingga hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi lewat Tuhan Yesus yang telah terpaku di kayu salib. Firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Kolose itu, ketika dia terpaku di kayu salib itu, sesungguhnya semua telah dikalahkan, sesungguhnya semua telah dimenangkan. Maka hari ini saudara yang kasih nama Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus menang atas konsep diri kita yang salah, atas cara berpikir kita yang salah, atas cara pandang kita yang salah, atas pendapat kita yang mungkin keliru. Pahami itu dengan baik, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tadi Tuhan Yesus atau firman Tuhan telah mengatakan bahwa di dalam persoalan itu sendiri pun sesungguhnya Tuhan telah memberi kemenangan, bukan setelah persoalan selesai. Itu harus kita imani. Ketika iman seperti itu ada di dalam kehidupan kita, maka semuanya boleh kita lewatkan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ketika di dalam pergumulan sekalipun, kita harus boleh mengimani Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Bukan ketika pergumulan itu boleh kita selesaikan dengan baik. Ketika sakit, penyakit, dan hal-hal yang lain pun, kita harus yakinkan diri kita, Yesus telah mengalahkan itu. Maka itulah yang menjadi bagian kita, saudara. Itulah yang menjadi bagianmu, anak-anak kami para pemuda yang kekasih dalam nama Tuhan. Ketika masa depan itu belum terlihat olehmu, ketika engkau masih bergumul dalam menggapai masa depanmu, yakinkan Yesus telah menyatakan kemenangan bagimu sesungguhnya. Bukan ketika engkau sudah berhasil, bukan ketika engkau sudah kerja dengan luar biasa, baru engkau memuji Tuhan, baru engkau menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tapi ketika engkau masih bergumul di dalamnya, karena itulah yang Tuhan izinkan bagimu, bagian dari proses untuk sampai kepada masa depan itu. Paham Bapak Ibu? Pemuda, puji Tuhan.
Jadi bukan ketika engkau sudah berhasil, betulnya rupanya Tuhan itu. Bukan. Tapi ketika engkau masih berjalan menapakinya, mengarahkanlah kamu dan pandanganmu ke sana. Tuhan Yesus tadi mengatakan ketika dia masih dipakukan, dia sudah memberikan kemenangan itu. Ketika engkau di dalam perjalanan itu makanya di dalam Amsal pasal yang ke-23 ya, dikatakan sebab masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Karena itu jangan pernah iri dengan orang lain. Jangan iri. Jangan menjadi lemah karena orang lain. Tetapi imani Tuhan terus bekerja di dalam kehidupanmu. Itu masalah cara berpikir kita, konsep berpikir kita, saudara. Orang lain sering katakan, mari kita coba mindset, cara berpikir kita katanya. Maka hari ini juga firman Tuhan menyatakan itu bagi kita, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita boleh pahami itu dengan baik. Demikian juga dengan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Hai kaum bapak dan kaum ibu, Tuhan terus mengerjakan pekerjaannya di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, dalam seluruh hal. Dia terus bekerja. Karena dia telah memberikan kemenangan, maka dia terus bekerja. Dia tidak pernah berhenti. Ketika suami dan istri berantem pun, berantem dalam arti berselisih pendapat, bukan jabak-jabakan ya. Dia sudah turut bekerja di situ, saudara. Ketika hal kesulitan ekonomi pun yang boleh kita alami, dia sungguh ada di sana. Karena programnya terus berlanjut. Programnya terus, rancangannya terus, saudara. Satu hal, kita harus ikuti programnya, ikuti sistemnya. Apa yang Tuhan telah aturkan, ibarat komputer, saudara, ikuti saja tahapan-tahapannya, maka hasilnya, outputnya akan seperti yang kita harapkan. Kalaupun mungkin banyak hal yang menjadi kendala, tetapi itu Tuhan telah jaminkan bagi kita, saudara. Maka hari ini yang boleh diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita. Jika setiap keluarga, setiap rumah tangga akan terus berjalan dengan roh yang menyala di dalam rumah tangga masing-masing, di dalam hal yang boleh saudara hadapi, saudara tetap yakin, bapak yakin, ibu yakin, Allah telah menjaminkan kemenangan itu bagi kita. Puji Tuhan. Pemuda juga seperti itu tadi, yakinkan. Di dalam semuanya itu Tuhan bekerja. Di dalam semuanya itu Tuhan ada. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia memenuhi seluruh kehidupan kita. Itu yang perlu kita imani, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Karena itu mari kita, kalau tadi malam saya katakan firman Tuhan kepada pemuda, apa yang dikatakan oleh Hosea, marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang telah menyatakan kemenangan itu bagi kita. Sehingga apapun yang saudara lakukan bukan karena persoalan kedagingan, tetapi karena saudara mengenal Tuhan. Saudara datang boleh beribadah kepada dalam ibadah minggu atau ibadah malam, bukan karena sebatas undangan dari gereja, tetapi karena Tuhan. Saudara mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena kewajiban gereja, tetapi sebagai kewajiban sebagai anggota gereja, tetapi karena Tuhan. Karena kau mengenal Dia. Karena kalau kita melakukan apapun dalam kehidupan ini,
diukurkan dari logika berpikir kita atau kedagingan kita, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang kecewa di tengah jalan. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang menuntut di tengah jalan. Tetapi Tuhan inginkan saudara kita melakukannya karena Tuhan, karena kita mengenal, karena kita sadar siapa kita. Israel itu satu hal yang harus kita garis bawahi saudara. Israel tidak bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mencoba berdebat dengan Tuhan. Tuhan terus mengingatkan mereka, tetapi mereka membela diri. Kapan kami tidak menghormati Engkau? Kapan kami tidak takut kepada Tuhan? Apa yang kami lakukan yang salah? Seolah-olah mereka mampu berdebat dengan Allah. Sehingga melalui Hosea diingatkan kepada kita, marilah, kenallah dia. Maka dia yang oleh rohnya ada di dalam kehidupan kita akan boleh menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Oleh Roh Kudusnya yang ada bagi kita saudara akan boleh menyelidiki segala sesuatu perkara di dalam kehidupanmu yang tidak sesuai dengan Tuhan. Yang mana yang tidak sesuai, yang mana yang menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Itu arti kalau kita sudah mengenal dan semakin mengenal. Jadi bukan lagi kita berdebat tentang peraturan. Peraturan mana yang tidak kami lakukan, bukan itu lagi saudara. Roh Kudusnya yang akan boleh menginsafkan kita, menyadarkan kita. Yohanes mengatakan pekerjaan roh itu salah satunya menginsafkan dunia ini, menginsafkan setiap orang-orang akan seluruh hidupnya di hadapan Tuhan, supaya betul-betul diperlayakkan, supaya betul-betul dikhususkan dan dikuduskan. Jika kita memiliki konsep yang benar, diluruskan. Hal-hal yang masih berbelok-belok diluruskan. Hal-hal yang kurang tepat diluruskan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi diingatkan kita, dia telah, ya, apa dikatakan tadi, ayat yang dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-14 tadi, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Allah telah menjaminkan itu bagi kita saudara, melewati hari-hari kita berjalan di dunia ini, sehingga kita boleh semakin kuat, sehingga kita boleh teguh semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Imanilah Bapak Ibu, hapor siaima hataon amang doto inang, hapor siaima di bolo tungpe adong akka nagurang lebih di permulu nih akka persoalan dan gabe masalah besar be di kamu, dan gabe perbeda bulat be di kamu, ala boha ai di silo di bata mengula. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan berbeda bulat be mata doh inata, seolah-olah sudah berakhir hidup ini. Tetapi imane Tuhan hadir di situ, Tuhan campur tangan di situ. Dia tetap ikuti prosedurnya, programnya yang telah dirancangnya bagi kita, supaya kita boleh sampai saudara kasih dalam Tuhan. Yakinkanlah itu dalam hidupmu. Adugi dang mabiar bekita namar dalanon, dang mabiar behuamang, dang mabiar behuinang marpos niroha mahita, asa margugo mahita, marsangat matuhata di bagasan guluta. Itulah firman Tuhan bagi kita. Roh Kudus yang boleh memeteraikan kita saudara, kemenangan atas maut, kemenangan atas konsep diri yang salah akan boleh kita kerjakan untuk hari-hari ke depan. Bagi Tuhanlah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dalam kesalahan kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Adong sadamual.